Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 Lignite akan mempersembahkan tentang video talk and podcast tentang masalah dalam bidang industri. Halo, perkenalkan aku Bambang Hendarso dengan NPM 2503 2010195. Halo, aku Kusen Sarul Aziz dengan NPM 25037. Halo, aku Erlangga Saputra Pratama dengan NPM 25282. Halo, aku Farel Adrian Pranto Putra dengan NPM 25174. Halo, aku Fauzan Taufik Akbar dengan NPM 25136. Halo, nama aku Iga Brilianti Karismawantika dengan NPM 25202. Halo, saya Serbina Dina Friska Pranginangin dengan NPM 25048. Halo, aku Clarissa Faustina Izana Jua dengan NPM 25246. Halo, aku Yesika Nabitupulu dengan NPM 25015. Halo, aku Cecilia Prasasti Devita, aku dengan NPM 25137. Halo, aku Aisyah Madia Kamil dengan NPM 25116. Dan aku Ahmad Abiyu dengan NPM 2503 2010 218. Hai industrialis, senang banget bisa ketemu kalian di video kali ini. Kita akan membahas industri dan etika konsumsi. Topik yang kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa besar. Kenapa ini penting? Karena setiap produk itu punya cerita, mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai siapa yang terlibat di baliknya. Contohnya jelas, seperti perilaku konsumtif saat beli barang, iklan menyesatkan yang bikin kita salah pilih, dan isu pekerja yang sering dirugikan demi harga murah. Dengan paham etika konsumsi, kita bisa jadi konsumen bijak, mendukung industri yang bertanggung jawab, dan ikut menjaga lingkungan. Yuk kita kupas bareng supaya belanja kita juga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Halo, aku akan menjelaskan tentang masalah utama yang pertama, yaitu perilaku konsumtif yang berlebihan. Di era digital saat ini, kita dapat melihat bahwa perilaku konsumtif itu semakin meningkat, terutama dengan adanya kemudahan berbelanja online. Nah, perilaku konsumtif itu sendiri adalah kebiasaan membeli barang atau jasa tanpa sesuai kebutuhan kita, melainkan karena dorongan keinginan kita. Nah, salah satu contoh perilaku konsumtif yang berlebihan seperti fenomena belanja online. Nah, kehadiran e-commerce seperti TikTok, Tokopedia, ataupun Shopee membawa hal-hal yang praktis dan cepat bagi perilaku konsumtif kita dalam belanja online. Nah, salah satu contoh nyatanya adalah anak-anak ataupun mahasiswa rela mengorbankan kebutuhan pokok mereka hanya demi tren saat ini. Adapun seperti skincare, kosmetik, gadget, ataupun hal yang lainnya. Selain perilaku konsumtif, masalah lain yang sering terjadi di kebanyakan orang adalah masalah penipuan dan iklan yang menyesatkan. Saat ini banyak produk yang dipasarkan dengan klaim yang dilebih-lebihkan. Contohnya kosmetik yang diklaim dapat memutihkan wajah dalam rentang waktu 3 hari, ataupun suplemen kesehatan yang diklaim dapat menyembuhkan segala penyakit. Klaim seperti ini tidak selalu benar, bahkan bisa membahayakan konsumen. Strategi pemasaran sering dirancang sedemikian rupa agar menarik perhatian sehingga orang membeli tanpa berpikir panjang apakah produknya benar-benar khasiatnya begitu atau tidak benar. Masalah ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan, tidak bertanggung jawab kepada konsumen ataupun pembeli. Masalah serius berikutnya adalah eksploitasi pekerja. Di balik produk yang kita beli dengan harga yang murah,
ada cerita buruh yang bekerja dengan kondisi sulit. Contohnya di industri fast fashion. Banyak pekerja, terutama di negara berkembang, harus bekerja lebih dari 10 jam sehari dengan upah yang sangat rendah. Lingkungan kerjanya pun sering tidak aman. Hak-hak mereka seperti cuti, jaminan kesehatan, bahkan keselamatan kerja sering diabaikan. Sementara itu, perusahaan besar terus meraup keuntungan dari produksi massal. Konsumen jarang menyadari hal ini karena yang terlihat hanya harga murah dan tren pakaian baru. Padahal, harga murah itu sebenarnya dibayar dengan penderitaan orang lain. Eksploitasi pekerja bukan hanya masalah keadilan, tapi juga masalah kemanusiaan. Kita harus sadar bahwa setiap barang memiliki jejak sosial. Dengan memilih produk yang lebih etis, kita bisa ikut menekan praktik eksploitasi dan mendorong perusahaan untuk memberikan upah yang layak bagi para pekerja. Halo, saya Disney akan menjelaskan tentang masalah utamanya. Selain pekerja, konsumen juga sering menjadi korban. Ada banyak kasus produk berbahaya yang tetap dijual di pasaran, misalnya makanan dengan bahan-bahan kimia berbahaya dan barang elektronik dengan kualitas yang sederhana. Hal ini jelas melanggar hak dasar produk yang aman, bermanfaat, dan sesuai standar. Sayangnya, tidak semua industri mengutamakan keselamatan konsumen. Sebagian justru memilih jalan pintas lagi demi keuntungan. Lebih parah lagi, banyak konsumen tidak menyadari resiko karena informasi produk tidak disampaikan secara transparan. Akibatnya, konsumen dirugikan baik dari sisi kesehatan, keamanan, maupun ekonomi. Kasus seperti ini membuat kita harus lebih berhati-hati dalam memilih produk. Lalu yang ketujuh adalah solusi etika. Lalu bagaimana dengan solusi yang bisa diterapkan? Salah satu solusi utama dalam etika bisnis adalah kejujuran. Perusahaan harus berani jujur dalam menyampaikan informasi produk, mulai dari kualitas, bahan, harga yang sesuai, hingga dampak lingkungan dari produksinya. Kejujuran ini sangat penting karena bisa membangun kepercayaan konsumen. Jika perusahaan jujur, konsumen akan lebih loyal dalam hubungan jangka panjang yang tercipta. Misalnya, menuliskan komposisi bahan secara jelas dan memberi informasi jika beresiko tertentu, dan tidak melebih-lebihkan klaim produk. Sebaliknya, jika perusahaan mampu menipu konsumen sekali saja, reputasinya bisa hancur dan sulit dipulihkan. Oleh karena itu, kejujuran bukan hanya soal etika, tetapi juga strategi bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang jujur akan lebih dihormati, sementara konsumen yang merasa aman dan puas. Inilah dasar paling penting dari etika konsumsi yang seharusnya dijalankan oleh semua industri yang dimanapun mereka berada. Oke. Nah, etika prinsipnya selanjutnya adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan antara pegawai dan konsumen. Misalnya seperti ini, pegawai mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan kinerja dan juga mendapatkan lingkungan pekerjaan yang layak. Kemudian konsumen mendapatkan barang sesuai dengan kualitas dan harga sesuai yang disepakati dari awal, sehingga keadilan ini seimbang antara pegawai dan juga konsumen. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Jadi intinya semua harus fair antara konsumen dan juga pegawai. Halo, di sini aku akan menjelaskan solusi prinsip etika bisnis tanggung jawab sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam menjalankan bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan perusahaan dalam inisiatif dan kegiatan yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang positif. Dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial,
Perusahaan dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar, serta membantu menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Menerapkan prinsip-prinsip etika dalam bisnis bagi perusahaan dan individu dapat membangun hubungan baik dengan pelanggan, masyarakat, serta lingkungan. Terlebih, prinsip ini dapat mendapatkan reputasi perusahaan bisnis yang baik, juga dapat membantu perusahaan untuk mencapai bisnis berkelanjutan panjang dan memperkuat posisi perusahaan di pasar global. Kegiatan SCR memiliki manfaat tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat umum dan lingkungan. Perusahaan dapat mengambil manfaat dari CSR ini berupa kesempatan kerja secara luas bagi pihak lain. Selain itu, ini menjadi media promosi untuk perusahaan serta bermanfaat untuk membuat suatu inovasi baru dalam membentuk sebuah program tertentu. Sementara, manfaat SCR bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek. Masyarakat dapat merasa keuntungan dari program SCR sendiri langsung, baik itu program pemberdayaan dan pengembangan yang disediakan oleh pihak perusahaan. Kalau kita membicarakan solusi soal isu etika konsumsi, peran pemerintah lewat regulasi dan pengawasan itu menjadi hal yang krusial loh. Kenapa? Karena tanpa aturan yang jelas, konsumen masyarakat kita itu bisa lebih mudah menjadi korban. Contoh, tahun 2023, Kemendak itu menerima lebih dari 7.000 laporan pengaduan konsumen dan itu kebanyakan terkait belanja online. Memang 90% terselesaikan, tetapi angka tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan kita memang harus lebih diperkuat. Apalagi transaksi e-commerce di negara kita itu sangat besar, mencapai 487 triliun di tahun 2024. Dengan angka sebesar itu, perlindungan konsumen itu bukan cuma hal penting, tetapi kewajiban. Dan regulasi yang transparan, pengawasan yang konsisten, dan keterbukaan informasi itu bukan sekedar formalitas, tetapi harus menjadi penting nyata dan harus dijalankan secara bersama agar keuntungan industri dengan hak masyarakat, keamanan masyarakat itu berjalan seimbang. Peningkatan kesadaran moral dan pendidikan etika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia konsumsi. Konsumen yang cerdas adalah mereka yang kritis, tidak mudah terpengaruh iklan yang menyesatkan, dan selalu mempertimbangkan dampak sosial maupun lingkungan dari produk yang dibeli. Sementara itu, produsen yang berintegritas adalah produsen yang jujur, transparan, serta mengutamakan kualitas dan tanggung jawab sosial, bukan hanya keuntungan. Jika konsumen cerdas dan produsen berintegritas, maka tercipta hubungan yang adil, berkelanjutan, dan saling menguntungkan, sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Jadi kesimpulannya yaitu banyak industri saat ini lebih fokus pada keuntungan finansial daripada tanggung jawab sosial. Akibatnya muncul berbagai masalah seperti eksploitasi tenaga kerja dengan upah rendah, pencemaran lingkungan akibat produksi yang tidak berkelanjutan, serta ketidakadilan dalam rantai konsumsi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara profit yang dikejar perusahaan dengan etika yang seharusnya dijaga. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu menyeimbangkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial melalui penerapan CSR dan ESG, menjaga transparansi produksi, serta memastikan kesejahteraan pekerja. Selain itu, dukungan regulasi pemerintah dan kesadaran konsumen dalam memilih produk etis sangat penting agar industri tetap berkembang namun tetap berkeadilan dan berkelanjutan. Mari jadi konsumen cerdas dan produsen yang bertanggung jawab. Thanks for watching. Dadah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Bye bye, see you.